Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya. Ini saya ingin memberikan sebuah trik atau sebuah pengajaran tentang multimedia pembelajaran terkait dengan yang mungkin teman-teman terkhususnya semester akhir ini sangat dibutuhkan karena materi yang akan saya ajarkan pada saat ini adalah bagaimana menggabungkan file skripsi dalam bentuk satu file. Karena dalam kondisi darurat COVID-19 ini, kalau bisa antara pembimbing dengan yang dibimbing itu tidak bimbingan secara langsung tatap muka, tetapi diganti dengan bimbingan non tatap muka, yaitu dikirim filenya. Nah, kalau ngirim file itu tentu kan harus ngirim file skripsi atau file proposal itu lengkap dari bab 1 sampai bab daftar pustaka. Nah, kebanyakan dari mahasiswa semester akhir itu membuat seperti ini. Cover sendiri, bab 1 sendiri, abstrak sendiri, daftar isi sendiri, kata pengantar sendiri, daftar pustaka sendiri. Jadi ketika pembimbing minta tolong kirimkan proposalnya atau skripsinya, yang dikirim itu dalam bentuk folder seperti ini. Ya lucu rasanya. Karena itu, maka hari ini saya akan mengajarkan kepada Anda semua, mudah-mudahan ilmu ini bermanfaat, bagaimana cara menggabungkan menjadi satu file. Nah, sekarang kita buat dulu satu file. Kita buka Word baru, satu file ya. Saya akan menggabungkan bab 1, 2, 3 aja sama bab pustaka untuk mencontohkan saja. Jadi nanti kita akan pelajari sebuah alat yang ada di Windows yang disebut dengan page layout, page break. Nah, selama ini kan kita nggak pernah tahu ya. Taunya biasanya begini misalnya. Ada bab 1, nah ada bab 2 seperti ini. Nah, gunanya page break ini salah satunya adalah untuk seperti ini. Kita lihat contohnya. Jadi yang namanya bab itu kan harusnya ada di atas. Nah, perhatikan. Nah, seperti ini. Ini namanya page break. Tadi ketutupan sama video saya gimana? Nah, ini. Set. Kita perhatikan baik-baik. Ketika kita nulis bab 1 ini, biasanya kenapa dipisah-pisah file itu? Karena ketika kita ingin nulis bab 1, nah, perhatikan, biasanya ini ikut turun. Karena itu makanya kemudian diakali dengan bab 1 beda file, bab 2 beda file, bab 3 beda file. Sehingga tidak mau digabung, karena kalau ngedit bab 1, bab 2-nya pindah. Nah, cara yang saya ajarkan ini tidak akan memindah bab 2. Perhatikan ketika saya ketik atau tiba-tiba saya hapus sebanyak ini, maka bab 2 ini tidak naik ke atas. Saya delete ya, tidak naik ke atas. Inilah yang disebut dengan break page. Break page, mahasiswa semester 6 yang mengikuti mata kuliah multimedia pembelajaran sudah belajar. Dan ada yang belum belajar bisa belajar pada hari ini. Jadi itu fungsi dari break page. Nah, sekarang kita gabungkan. Kita mulai dari kita buka filenya. Yang mau kita gabung apa? Cover, lalu kemudian abstrak, daftar isi, daftar pustaka, kata pengantar, bab 1, 2, dan 3. Karena ceritanya kita proposal dulu. Kita buka semuanya dulu. Baik. Nah, sekarang kita sudah punya bab-bab itu semua. Kita ambil pertama dari cover. Nah, kita copy saja cover ini. Ctrl A. Bagusnya mungkin ya kita cover Ctrl A semua. Lalu kita copy. Kita taruh di Word yang baru di sini. Ctrl V. Nah, sudah dapat seperti ini. Nah, paling bawah ini kita hidupkan dia dengan break page untuk memunculkan paragraf yang baru. Dengan harapan nanti kalau kita nambahin di sini, nah nanti yang di sini tidak akan berubah. Nah, cover kita tutup karena kita sudah ambil cover. Lalu kemudian kita ambil setelah cover adalah abstrak. Abstrak.
Abstrak atau kata pengantar dulu? Abstrak dulu. Abstrak. Nah, ini abstrak. Abstrak ini kita cukup Ctrl A lalu copy. Kemudian kita pergi ke dimana kita tadi menggabungkan. Nah, di sini. Tara, sudah dapat. Nah, perhatikan baik-baik. Ini abstraknya. Dan kalaupun saya enter di sini atau begini. Karena yang ditakutkan, karena kita sudah misalnya dengan BrickPack. Kita perhatikan sini. Dengan tools yang bentuknya seperti pentung ini. Ada juga, nah ini. BrickPack. Berarti ini sudah terpisah. Artinya apa? Artinya kalau saya buang ini, maka dia tidak naik. Nah, dia tidak naik seperti ini. Sehingga tidak masalah kalau penambahan dia tidak akan berubah karena sudah dipisah dengan BrickPack. Nah, selanjutnya kita gunakan yang berikutnya. Ini kita BrickPack juga, taruh di bawah sini BrickPack. Nah, kalau kita kemudian kita gabung, sekarang kita tadi sudah abstrak kita buang biar nggak terlalu banyak. Sekarang kata pengantar. Ctrl A, Ctrl C, lalu kemudian kita taruh di sini, Ctrl V. Selesai sudah, kemudian kita lanjut dengan BrickPack lagi. Kenapa harus pakai BrickPack? Kalau tidak pakai BrickPack nanti akan rusak. Seperti yang saya sampaikan, kalau ada perubahan di bab sebelumnya akan rusak. Kemudian kita ambil daftar isi, ya, daftar pustaka ini ya. Daftar isi mana daftar isi. Kita Ctrl A, Ctrl C, lalu kemudian kita kembalikan lagi ke ini kalau teman-teman belum bikin ya. Tapi kalau teman-teman itu sudah membuat kerangka, nggak perlu pakai ini karena kerangka yang kita ajarkan sudah cukup. Nah, perhatikan baik-baik ini. Kalau saya enter, dan enter, itu tidak akan ngaruh. Daftar isi tidak turun ke bawah, perhatikan kan? Atau saya naikkan lagi, tidak naik ke atas. Nah, inilah gunanya adanya BrickPack Bridge. Jadi tidak merusak. Karena itu makanya filenya bisa digabung semua jadi satu. Dan tidak membuat file yang lain rusak. Kalau kita mengedit bab 1, bab 2 tidak akan berpindah. Edit bab 2, bab 3 tidak akan pindah. Nah, isi kita buang. Waktu saya masih ada berapa menit? Karena hanya 3 menit lagi ya. Jadi 3 menit lagi. Kita ambil ini, Ctrl A, Ctrl C, lalu videonya hanya boleh 10 menit masalahnya ya. Kemudian kita BrickPack lagi, kita sekarang ambil bab 2. Bab 1 sudah pergi, bab 2. Kita ambil bab 2, Ctrl A, Ctrl C, lalu kita ambil bab 2, seret. Nah, dapat bab 2. Kemudian kita BrickPack lagi. Taruh di BrickPack, nah, kita muncul di bawah baru kemudian kita ambil bab 3. Bab 3 ini kita ambil Ctrl A, Ctrl C, lalu kita kembalikan ke sini lagi. Seret. Dan terakhir daftar pustaka. BrickPack, kita pergi, kita ambil daftar pustaka. Daftar pustaka Ctrl A, Ctrl C. Kemudian kita BrickPack. Nah, maka semua file sudah bergabung menjadi satu dan tinggal kita namai file ini dengan nama proposal. Nah, terserah namanya sesuai nama kita masing-masing, namanya proposal. Ya, maka save dia, kita simpan dan kasih nama proposal. Proposal skripsi. Nah, maka kita akan mengirimkan ini kepada siapa? Kepada dosen pembimbing. Dan semuanya dari cover sampai dengan daftar pustaka semua menjadi satu. Dan ini kalau diedit tidak akan masalah, tidak akan merubah. Nah, demikian mudah-mudahan bermanfaat. Nah, untuk video berikutnya untuk saya akan buat bagaimana caranya supaya yang lainnya bisa seperti itu ya. Oke, terima kasih. Kita ketemu lagi di pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.